Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah dan rekan-rekan guru, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti berbagi budaya praktik baik di sekolah kita. Tema budaya positif yang akan saya paparkan kali ini adalah bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru dan bagaimana kita menangani masalah-masalah tentang kesiswaan, bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi. Semoga dengan ini kita menjadi lebih baik memposisikan diri kita dan menangani masalah-masalah pada murid kita. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dengan speaking ya Bapak Ibu. Perhatikan, kayaknya masih kurang panas ya. Mau lebih panas lagi Bapak Ibu. Angkat tangan dua-duanya. Ya, kita gerakan, kita putar-putar. Kalau saya bilang stop ya. Putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Oke, stop. Tadi sudah dipaparkan mengenai budaya positif dari yang sudah pernah mungkin kita lakukan di sekolah kita. Ini ada dua tema lagi. Tadi sudah menggeser posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Menurut Dian Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Ini keseharian kita. Posisi kita menurut Bani. Nah, yang satunya lagi, yang sebelumnya. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu. 5 posisi kontrol kita. Kita sebenarnya mungkin kita pernah mengalami semuanya. Kadang-kadang kita berposisi sebagai penghukum. Kadang-kadang kita berposisi sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Kadang-kadang kita berposisi sebagai teman, kadang-kadang kita berposisi sebagai pemantau, kadang-kadang kita bisa juga berposisi sebagai manajer. Nah, dari kelima ini mana yang paling baik? Diharapkan setelah kita melakukan praktik-praktik baik, kita membiasakan diri kita untuk memposisikan diri kita di posisi manajer. Paling tidak kita tuh ada yang di posisi teman atau pemantau. Dan kita harus segera meninggalkan posisi kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena pendidikan kita ini akan memberikan efek jangka panjang dan berantai. Seperti halnya diri kita ini merupakan produk pendidikan zaman kolonial, mungkin sisa-sisa kolonial yang mungkin masih dirasakan dan akhirnya kita pun akan melakukan hal yang sama ke siswa kita. Hal seperti itu harus mulai kita tinggalkan. Baik, contoh kalimatnya. Kalimat yang tadi dibuka dulu. Ya. Nanti akan kita perdalam lagi posisi-posisi ini. Kalau penghukum itu biasanya kita itu datang ke kelas itu dalam posisi sedang marah ya. Marah, emosional, kita langsung mengatakan kepada anak, patuhi aturan saya. Awas kalau kamu tidak patuh. Kemudian kamu selalu saja bikin salah, bikin ibu pusing aja. Kenapa sih? Begitu ya, dengan emosionalnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kita harus usahakan tidak. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu ini diulang lagi. Kapan sih kamu sadarnya? Bikin ibu repot aja. Harus berapa kali ibu ngasih tahu kamu? Gitu ya. Memang seperti itu biasanya ya Bapak Ibu. Nah itu harus kita
harus kita tinggalkan. Kalau tapi saya yakin teman-teman itu tidak selalu dalam posisi itu, ya enggak? Kita tuh pasti pernah dalam posisi ini, pernah posisi sebagai teman juga pernah, sebagai pemantau pernah, sebagai manajer pun pasti kita pernah. Karena kadang kita itu bekerja menangani anak, itu kadang kondisi mood kita juga, ya. Kadang-kadang kalau mood kita lagi enak, kita posisi kita teman. Kalau kita lagi enak, posisinya pemantau. Kalau lagi benar gitu ya, lagi idealismenya itu tinggi, kita posisi sebagai manajer. Tapi kalau tanggal tua, mungkin Bapak Ibu posisinya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, yang dua inilah yang harus kita hindari dan tinggalkan mulai sekarang. Sekarang kita akan lihat contoh video tentang tiga restitusi dari Kemendikbud, ya. Kita ambilnya dari Kemendikbud. Bapak Ibu silakan saksikan dulu, nanti kita komentari video dua ini. Sangat bahagia Ibu dan Bapak dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik pada video tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Namen yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Berani jawab enggak? Sekarang, ayo ke lapangan basket 5 kali sekali. Biar kapok. Ayo ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam arti terjadi pada mereka terhadap pada posisi penghukum
Ya sudah, kali jangan begitu ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Oh bener? Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Nurul merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, tadi memaafkan saya Bu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi nggak bisa kencang. Tetap nggak senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dan berbicara dengan yang sama. Sebelum disini membuat suasana asal, murid akan merasa semangat, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun kalau dia mengingat, karena ini masih dilakukan eksternal, maka ada satu yang dilakukan oleh orang tertentu. Di sini ada aksen sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun tidak ada para tertentu saja. Tadi Bu, Nah, apakah ada sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? harus bisa Bu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tadi Bu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai
ininya? Apakah memang sendiri yang memiliki masalah kekeluargaan ini? Sedih bu. Memiliki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya. Baik, kalau namanya komite alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan Ibu Anda. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan Anda? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya, agar tidak pulang berbalik lagi. Tidak ada bu. Baik, Ren. Terima kasih telah bersama kami. Sekarang kamu boleh kembali ke posisi. Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk menggabungkan dengan sikap yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus selamat dan berharga. Salam dan bahagia terus merdeka dan hebat. Sinarnya 3 kali bu, setelah pakai 5 kali. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Di mana? Kamu tuh Ada paling ini ya, kadang-kadang ya. Masih kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kadang di posisi ini, kadang di posisi itu. Nah, kita sebagai kontrol kita sebagai di dalam posisi kontrol, kita harus berusaha memposisikan kita sebagai teman, pemantau, dan lebih baik lagi kita memposisikan sebagai manajer. Jadi hindari lagi kata-kata yang menunjuk gitu ya, dengan kata-kata yang tinggi kepada murid kita. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana posisi kontrol ini bisa kita jalankan? Nah, di sini ada materi tentang segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi, yaitu upaya untuk mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Berarti segitiga restitusi ini adalah berusaha memposisikan diri kita pada posisi manajer. Langkah-langkahnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah kita memberikan arahan kepada murid kita, dia tidak ada lagi rasa dendam, rasa benci, rasa bersalah, kemudian timbul rasa minder dan semacamnya. Ya, kita akan terhindar dari hal-hal tersebut jika kita menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini segitiga restitusi itu jadi arahnya kita diusahakan untuk menjadi seorang manajer. Adik-adik, jadi restitusi itu bukan merupakan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Jadi restitusi juga untuk memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Jadi tidak terlalu tegang, ya, tidak seperti majikan kepada pembantunya, bukan seperti itu. Tapi usaha memperbaiki hubungan yang lebih ideal. Kemudian restitusi adalah suatu tawaran. Jadi siswa kita ditawarkan, bukan dipaksakan. Jadi nanti akan tumbuh budaya yang dari dalam diri dia sendiri secara intrinsik, nah, bukan dari ekstrinsik. Nah, kemudian restitusi itu fokus pada solusi, bukan hanya memikirkan kesalahannya terlalu dia merasa bersalah, tapi anak dibiasakan untuk mencari solusi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Setiap anak yang melakukan kesalahan dia pasti memiliki alasan-alasan. Seperti itu sama dengan kita orang dewasa, setiap melakukan sesuatu pasti memiliki alasan. Ini perlu kita tanyakan juga, apa dasarnya seorang anak itu melakukan hal tersebut. Yang keenam, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Melihat ke dalam artinya ke dalam diri, bukan melihat orang lain, menyalahkan orang lain, tapi melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi ketika kita merestitusi anak, kita tidak menyalahkan anak, menunjuk-nunjuk, menyebut-nyebut kesalahannya. Apalagi kalau dia mau ngulang, kemudian kita sebut-sebut lagi kesalahannya lalu-lalu. Gitu. Jadi kayak rapelan kesalahan disebut. Nah itu tidak baik ya. Jadi kita fokusnya pada kesalahan itu. Ya. Jadi karakternya yang kita akan bentuk, bukan tindakan salahnya yang kita sebut-sebut terus berulang-ulang. Kemudian restitusi itu menguatkan. Jadi ketika anak itu menemukan solusi, kita berikan penguatan agar hal baik tersebut tertanam di dalam diri anak. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik sampai saat ini yang kita terima. Inilah jalannya. Kalau di guru dunia konseling mungkin seperti biasa masyarakat sudah seperti ini. Kalau kita memang tidak terlalu mendalami, mungkin kita lebih terbawa suasana hati kita ya, suasana kita. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ini langkah-langkah tidak baku kita harus urutannya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita bebas saja mau urutannya dari mana saja. Ya. Jadi langkahnya misalnya dengan menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya biasanya kita akan mengarahkan pikiran anak dulu dengan kalimat-kalimat misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Ya. Biasanya kita minta persetujuan anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada beberapa anak lain juga yang melakukannya. Jadi menstabilkan emosi dia, distabilkan dulu. Karena biasanya anak kalau dipanggil guru itu kayak ketakutan. Dia sudah menyiapkan alibi-alibi di kepalanya ini sih. Anak itu udah sederet jawaban itu ada di kepala dia untuk diungkapkan, untuk dijadikan alasan. Sebelum itu muncul, kita stabilkan dulu emosinya sehingga yang alibi yang mengada-ngada itu nggak muncul. Kemudian kita bisa menanyakan, memvalidasi dulu, memvalidasi tindakan-tindakan yang salah. Ya, misalnya pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Ya, jadi memvalidasi artinya dia itu melakukan tindakan itu karena apa? Nah nanti baru terakhir kita bisa menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang tadi dibuat di kelas, yang tadi dipaparkan pada materi sebelumnya. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya biasanya berupa ya, padi. Sebelum itu padi, satu lagi padi yang segitiga dulu. Nah, ya pertanyaan-pertanyaannya bisa kurang lihat padi. Kita menanyakan lagi keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kira-kira kesalahan yang nomor berapa yang kamu langgar? Terus bagaimana solusinya? Kamu
menjadi orang seperti apa. Jadi seperti itulah kata-katanya. Jadi kita usahakan dalam melakukan segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu, supaya posisi kita menjadi posisi manajer. Selanjutnya kita akan tayangkan video berikutnya untuk memantapkan segitiga penanganan segitiga restitusi. Kita silakan Pak Adi. Yang satu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat berada posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk ekonomi. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah kenal gitu sekarang. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain TK yang jangan kelas. Kesel banget. Ya pasti kamu marah terkesan. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya adalah diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang bukan buat. Untung kamu tidak bertindak lebih berani. Hanya menggunakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang meminta KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa lagi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan hal itu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Itu ya Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan segitiga restitusi yang sebenarnya yang merupakan makanan sehari-hari kita ya. Tapi pada intinya yang harus kita sadari adalah kata-kata kritikan kepada siswa dan menunjuk dengan produk dari kita. Mungkin seperti itu. Mungkin setelah 1 jam terasa lelah ya Bapak Ibu mendengarkan hal-hal seperti ini, karena ini merupakan hal-hal yang mungkin sudah kita alami dalam keseharian kita. Dan kita juga, saya lihat teman-teman juga semuanya, gitu, kita semua bukanlah orang yang yang sering menghukum ataupun menghujat. Mungkin itu hanya muncul sekali-sekali ketika kita mungkin juga dalam kondisi yang sedang tidak nyaman untuk diri kita sendiri. Saya yakin kita semua akan hidup bersama-sama ya Bapak Ibu, memperbaiki diri kita dan selalu memposisikan kita, mengkondisikan jiwa kita juga untuk selalu siap melayani murid-murid kita. Selanjutnya kita akan mengadakan refleksi. Kira-kira hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari diri saya, maksudnya diri kita sebagai pemimpin pembelajaran. Diri Bapak Ibu, diri saya, gitu, maksud saya tuh diri pribadi masing-masing. Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikannya di depan untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk saya dan Pak Adi mungkin khususnya sebagai pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ibu, hanya 2 saja. Silakan Bapak Ibu refleksinya hari ini. Kepada Ibu Eti, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ibu bahasa kita. Bahasa Indonesia. Tangan dong, tangan. Habis, saya dikasih sugar. Aduh, masih putar-putar terus.
sambil mikir Bu. Ini saya tadi terlambat datang, tapi setelah kita menyaksikan pemaparan dari Bapak Haji dan Ibu Basworo, sudah sangat memberikan kesadaran bagi kita ya bahwa kita selama ini memang kita itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita sadari ya. Kadang-kadang kita itu menghadapi murid itu dengan cara yang kurang terkendali, mungkin dari emosi, dari masalah-masalah kita yang ada di rumah terbawa ke sekolah. Biasanya itu akan mempengaruhi cara kita belajar, mengajarkan siswa-siswa kita di sekolah. Dalam hal ini, pada kegiatan hari ini kita perlu introspeksi diri kita sendiri. Itu yang sangat saya sadari pada hari ini, bahwa kita selama ini masih kepada siswa itu ya, apakah sudah benar atau tidak. Dan yang kedua, apa yang perlu diperbaiki dari diri saya sebagai pemimpin pembelajaran, ya kita melalui proses untuk belajar menjadi lebih baik, itu yang penting ya. Terus kemudian pemimpin pembelajaran yang seperti apa ya, tentunya kita perlu sharing lah sama teman sejawat gitu ya, apakah saya ini sudah benar atau tidak dalam memberikan pendidikan kepada siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti. Kita berikan tepuk salut untuk Ibu kita, Ibu Eti Komalasari. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk merefleksikan kegiatan hari ini, yang memang kegiatan hari ini adalah kegiatan yang positif untuk kita semua. Untuk refleksi yang pertama, hal baik apa yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini? Yang pertama, dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu tadi, Pak Ari dan Ibu Basworo, terutama untuk yang posisi itu. Jadi kita secara tidak langsung sudah bisa mengetahui posisi saya di mana, atau seringnya ada di posisi mana. Mungkin saya pribadi dari kelima posisi itu mungkin lebih banyak di posisi yang pertama dan yang kedua untuk sementara ini. Karena walaupun mungkin tadi kata Bu Basworo tergantung dari keadaan. Ya, kalau kita mau profesional, pengennya sih kita atau keinginan kita adalah di posisi yang terakhir sebagai manajer. Tapi kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan itu, entah apa permasalahannya, kadang-kadang kita lepas kontrol, kita tidak bisa mengontrol emosi yang ada di kita. Tapi tetap kita sebagai seorang profesional harus bergerak ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan ke depannya nanti saya, mungkin teman-teman minimal harus ada di posisi 4 dan 5, atau posisi yang keempat itu kalau nggak salah pengamat atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang itu hal baik yang saya dapatkan. Jadi saya tahu kemampuan saya tahu posisi saya ada di mana. Apa yang perlu diperbaiki? Kan yang perlu diperbaiki adalah memperbaiki posisi tadi, memperbaiki bagaimana caranya menangani seorang siswa yang bermasalah dengan posisi itu sendiri. Itu yang apa yang perlu diperbaiki dari saya. Yang kedua mungkin yang harus diperbaiki adalah tadi membuat keyakinan kelas, karena masih banyak teman-teman kita yang belum membuat keyakinan kelas, karena itu adalah patokan kita dalam membuat atau dalam menjalankan sebuah aturan kelas. Kalau kita mau menjalankan aturan kelas, maka kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Maka mulai dari sekarang saya pribadi dan pada teman-teman sekalian, ayo
ayo sama-sama kita buat keyakinan kelas untuk menjalankan peraturan kelas yang kita sepakati bersama. Itu yang saya dapatkan dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas refleksinya kepada Pak Dirjen Budaya dan Budaya itu saya. Sebenarnya refleksi itu bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi juga sebagai saya sebagai pemateri. Mudah-mudahan dengan ini kita akan menerapkan segitiga restitusi dan menjaga autonomi kita, dan kita juga bisa membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Berkibarlah kita Indonesia. Ya Ibu. Alhamdulillah, habis ya kan? Ayo Nadir, bentar Ibu panggil. Ya, ya ini kenapa? Duduk sebentar. Oke. Kenapa ini dasinya digendong? Saya siangan Bu,
Oh gitu. Terus itu sepatunya kenapa? Sepatu saya yang hitam basah Bu. Kamu punya berapa sepatu di rumah? 2. Kalau biasanya gimana? Langsung dicuci apa gimana kalau hujan? Langsung dicuci. Nanti soalnya bau apa? Ini menurut kamu sekarang solusinya harus gimana dong? Kalau untuk sepatu mungkin saya nanti bakal beli cadangannya lain kali warna hitam. Kalau untuk dasi mungkin nanti saya akan bangun lebih pagi lagi biar cepat masang dasi. Oh benar. Janji ya? Iya Bu. Benar. Boleh kembali ke kelas ya nak ya? Oke. Ya. Saya Nadine dari kelas 9B. Tadinya saya sudah khawatir akan dihukum karena melakukan pelanggaran nilai kesepakatan kelas. Ternyata saya hanya ditanya dan mencari solusinya sendiri. Saya tidak akan melanggar lagi nilai kesepakatan kelas. Terima kasih kepada Bu Maskuro atas bimbingannya. Iya Bu. Ini ngapain? Enggak, lagi ngobrol aja. Bawa apa itu? Ajak ngomong sebentar ya, pinjem ya. Ya, pinjem dulu. Pakai apa itu tadi? Pakai air. Tadi aku lihat kamu video ini merah banget. Kamu pakai itu ya? Pakai lipstick ya? Iya. Boleh lihat nggak? Ini buat apa? Buat warna aja atau ada pelembabnya? Buat warna? Oh, terpisah berarti ya? Pelembab sama warnanya ya? Iya. Biar kelihatan gitu ya. Kalau pakai ini jadi kelihatan apa nih? Jadi lebih kelihatan fresh gitu. Lebih cantik juga ya. Wajar sih ya. Perempuan pasti pengen terlihat fresh dan cantik. Tapi menurut kamu penggunaan lipstik ini melanggar nilai kesepakatan kelas? Melanggar. Terus kenapa tetap dilakukan? Saya lagi ngerasa saya ini pucet banget. Jadi itu saya tadi kan saya pas tombak, nah terus saya ngerasa masih pucat, jadi saya tambahin lip tint dikit. Terus kalau ini sudah jelas melanggar, solusinya gimana? Besok saya bakal pakai tombak aja cuma biar bibir saya nggak kering, biar bibir saya nggak tahu. Saya nggak bakal pakai lip tint. Terima kasih. Saya Ailsa dari kelas 8B. Saya dipanggil Bu Maskuro karena ketahuan memakai lip tint. Saya diajak berdiskusi dan mencari solusi sendiri atas pelanggaran nilai kesepakatan kelas yang saya lakukan. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai lip balm sehari-hari tanpa menggunakan lip tint karena melanggar nilai kesepakatan kelas. Terima kasih Bu Maskuro atas bimbingannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.